Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, melalui Zoom meeting akan dilaksanakan diskusi terkait dengan smart governance. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fahmi Bramasta yang akan bertindak sebagai moderator dalam agenda diskusi kali ini. Dengan tema diskusi isu terkait pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya mewujudkan smart governance. Apa sih arti dari smart governance? Jadi, artinya adalah penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang cerdas, di mana teknologi informasi dan komunikasi digunakan secara terpadu untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan responsivitas dalam pelayanan publik dan kinerja birokrasi. Lalu tujuannya sendiri adalah untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, komunikatif, dan inovatif, melibatkan masyarakat dalam proses pemerintahan, serta terus melakukan perbaikan berkelanjutan. Nah, diskusi kali ini menghadirkan 4 narasumber dari peserta Latsar CPNS Pemprov Jabar Angkatan 15 di sub kelompok 1A. Sebelum memulai diskusi, mungkin terlebih dahulu kita sambut para narasumber kita, yaitu narasumber yang pertama adalah Kang Anzara Aulia Asadul Aziz, yang kedua ada Teh Yuniarti, narasumber ketiga ada Teh Nurbaiti Sani, dan yang narasumber keempat adalah Teh Putri Yuniansari. Nah, mungkin kita perkenalan dulu kali ya dengan para narasumber kita ini. Oke, baik, kita beri kesempatan pertama kepada Kang Anzara terlebih dahulu nih untuk perkenalan. Mangga Kang, diperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anzara Aulia Asadul Aziz, asal instansi dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, bidang sumber daya kesehatan. Untuk jabatannya, saya sebagai pengelola layanan kesehatan. Untuk tupoksi saya pada tim kerja pembiayaan dan jaminan kesehatan bertugas untuk memverifikasi dan validasi berkas klaim dari 6 rumah sakit UOBK milik Provinsi Jawa Barat untuk program JPKM. Itu yang utamanya. Sekian dari saya. Mungkin bisa langsung ke narasumber selanjutnya. Baik, terima kasih Kang Azara, salam kenal ya Kang. Lalu kepada Teh Yuniarti nih, mangga Teh Yuniarti memperkenalkan dirinya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Yuniarti. Instansi tempat saya bekerja sama ya dengan Kang Anzara di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Saya bekerja di bidang kesehatan masyarakat di tim kerja kesehatan keluarga. Nah, untuk topoksinya sendiri, secara umum sih melaksanakan kebijakan nasional ya. Kalau di tim kerja saya itu kebijakan nasionalnya program kesehatan ibu dan anak, program penurunan percepatan stunting, sama program gizi masyarakat. Itu aja, Kang. Baik, terima kasih Teh Yuniarti, salam kenal. Lalu kepada Teh Sani, mangga Teh perkenalkan dirinya Teh. Terima kasih, Kang. Perkenalkan, saya Nurbaiti Sani dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. Penempatannya di subbagian tata usaha. Untuk jabatan saya sebagai penata laksana barang terampil. Tugas saya itu memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan barang milik daerah secara administrasi dan fisik yang ada di lingkungan instansi pemerintah. Sekian, Kang. Baik, terima kasih Teh Sani, salam kenal. Lalu kepada Teh Putri, mangga Teh perkenalkan Teh dirinya Teh. Perkenalkan, nama saya Putri Niansari, asal dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan di unit UPTD Rumah Sakit Hewan. Jabatan saya sebagai paramedik veteriner dan tupoksi saya itu membantu dokter hewan saat melakukan pelayanan baik di pelayanan rawat jalan maupun rawat inap. Sekian dari saya. Baik, terima kasih Teh Putri, salam kenal sebelumnya. Baik, luar biasa ya para narasumber kita sudah hadir.
saat ini mungkin langsung saja ya kita mulai diskusi dari kelompok kami. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang cukup hangat berkenaan dengan smart governance, yaitu digitalisasi layanan BPJS Kesehatan menuju smart governance. Nah, mungkin kita langsung saja ke narasumber yang pertama ya. Pada narasumber pertama yaitu Kang Anzara nih. Kami persilahkan untuk dapat memberikan pendapat terkait bagaimana sih peran BPJS Kesehatan dalam mendukung transformasi layanan publik di bidang kesehatan menuju smart governance. Mangga Kang, silahkan. Iya. Kalau menurut pendapat saya pribadi, sebetulnya BPJS Kesehatan itu sudah bagus ya dalam implementasi transformasi layanan publik tadi menuju smart governance. Adanya integrasi antara FKTP dengan pasien case rujukan, adanya penggunaan aplikasi mobile JKN, dan juga ke digitalisasi lainnya. Namun, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan yang sesuai keadaan di lapangannya memang tujuannya bagus, namun sampai sekarang masih ada kendala. Yang pertama, aplikasi mobile JKN. Yang sepengetahuan saya, aplikasi mobile JKN itu sudah lama dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan. Kalau nggak salah, mulai pada saat munculnya COVID-19 atau mungkin sebelumnya. Nah, aplikasi mobile JKN ini sendiri sebetulnya positif ya. Masyarakat bisa mendaftarkan diri mereka sendiri ke baik puskesmas ataupun klinik atau FKTP tempat mereka terdaftar, dan nggak perlu nunggu lama, udah langsung dapat nomor antrian. Jadi bisa mengurangi waktu tunggu pasien tersebut atau masyarakat tersebut di klinik atau FKTP. Tapi walaupun sudah 5 tahun berjalan ini, masih ada aja permasalahan yang ini ditimbulkan ya. Maksudnya belum ada solusinya. Yang pertama yaitu tidak semua masyarakat mampu menggunakan aplikasi, terutama yang lansia. Memang ada beberapa lansia yang bisa menyesuaikan diri, tapi ada juga beberapa lansia yang akhirnya pasrah. Mereka hanya bisa mengandalkan, oh saya dibantu didaftarin oleh anak saya, atau oh dibantu didaftarin oleh keluarga saya. Tapi pada saat misal keluarga atau kerabatnya sibuk, mereka jadi tetap lagi harus datang ke FKTP atau Fasiankes menunggu secara manual. Dan juga tidak semua masyarakat smartphone-nya memadai untuk aplikasi mobile JKN ini. Terutama dengan semakin banyaknya update dari aplikasi tersebut, semakin besar pula tuntutan spesifikasi smartphone mereka. Mungkin sebagian besar masyarakat sudah mampu, tapi tetap saja ada golongan-golongan masyarakat tertentu yang kurang mampu menikmati aplikasi ini. Yang kemudian, yang setahu saya juga adanya BPJS Kesehatan menggunakan AI dalam verifikasi klaim rumah sakit. Tentu saja AI ini mereka punya standarnya sendiri ya, nggak cuma langsung AI yang masih mentah. Memang keuntungannya penggunaan AI ini mereka bisa memverifikasi ribuan klaim dari rumah sakit per harinya itu dengan cepat. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu yang sebetulnya kalau sesuai aturan itu harusnya bisa lolos, tapi oleh AI ini malah dianggap sebagai pending. Walaupun yang saya tahu batas maksimal pending klaim dari suatu rumah sakit itu maksimalnya 20% ya, tapi itu tetap aja bisa menunda cash flow dari rumah sakit itu tersendiri. Yang ketiga, yang terbaru nih, BPJS sudah bekerja sama dengan Disdukcapil dan BPS terkait data kependudukan, terutama untuk kepesertaan masyarakat miskin atau PBI. Setiap 6 bulan, mereka itu akan ada cleansing data, di mana masyarakat-masyarakat yang entah dia pindah kartu keluarga, entah pindah domisili, entah dia sudah meninggal, itu biasanya akan langsung dihapus oleh BPJS. Tapi banyak dari masyarakat ini yang tidak sadar
kalau ternyata mereka kepesertaan BPJS mereka yang PBI itu dinonaktifkan. Akhirnya pada saat mereka sakit dan butuh pembiayaan di rumah sakit, mereka itu banyak yang mengeluh, kok saya tiba-tiba nonaktif. Sedangkan sosialisasi untuk reaktivasi ini sendiri belum banyak diketahui oleh masyarakat. Ini sih sebenarnya programnya bagus ya, agar tepat sasaran dalam membiayai masyarakat yang kurang membutuhkan. Tapi yaitu masih banyak kendala yang ada di lapangan. Mungkin begitu saja menurut saya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Kang Anzara untuk opini pembukanya ya. Cukup panjang penjelasan dari Kang Anzara tadi, tapi mungkin butuh sedikit penjelasan lebih lanjut ya. Nah, sekarang kita beralih ke narasumber kedua kita yaitu Teh Yuni. Nah, Teh Yuni, mohon dapat dijelaskan nih tentang apa tantangan yang masih dihadapi dalam digitalisasi layanan BPJS Kesehatan di lapangan. Mangga, Teh Yuni, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih ya Kang Fahmi. Nah, ternyata selain yang disebutkan sama Kang Anzara tadi ya, Kang Teteh, masih banyak nih tantangan lain ya yang lumayan kompleks. Mulai dari keterbatasan literasi digital masyarakatnya itu sendiri, kemampuan ASN dalam mengelola sistem digital, belum lagi akses internet yang tidak merata. Banyak daerah 3T ya, daerah 3T itu terdepan, terpencil, tertinggal. Biasanya daerah perbatasan gitu ya, yang masih mengalami jaringan internet lemah atau tidak stabil nih. Sehingga pasti ya buat mereka itu sulit untuk mengakses aplikasi mobile JKN atau antrian online. Banyak juga nih keterbatasan beberapa fasilitas kesehatan atas kebutuhan perangkat. Jadi beberapa puskesmas atau klinik kecil di tempat 3T tadi tuh mereka belum memiliki perangkat komputer, scanner, atau sistem antrian digital. Gitu, Kang. Nah, terakhir sistem integrasinya juga belum optimal nih, sehingga data peserta BPJS belum sepenuhnya terhubung dengan rekam medis elektronik di semua rumah sakit. Ada satu lagi, Kang, ancaman lain yang nggak kalah penting ya, yaitu kebocoran data, Kang. Karena di situ kan ada data kita ya, data pribadi termasuk rekam medis ya, Kang Anzara ya. Gitu, Kang. Oke, baik. Ternyata nih ada juga ya faktor dari akses internet di negara kita yang belum merata yang bisa berdampak ya ke pelaksanaan BPJS yang smart governance ini. Nah, itu aja baru salah satu faktornya mungkin ya. Tapi kita coba kulik informasi lagi ke Kang Anzara ya mungkin ya. Nah, kira-kira solusi yang diberikan kira-kira apa nih Kang dari problematik yang disampaikan oleh Teh Yuni tadi? Mangga Kang. Baik, sebetulnya untuk kalau memang terkendala terkait jaringan internet ya, kita bisa mendesak ya untuk bukan mendesak ya, kita berkolaborasi dengan Kominfo dan operator seluler agar memperluas jaringan ke wilayah 3T tadi yang sudah disebutkan oleh Teh Yuni. Nah, kemudian salah untuk solusi keduanya yaitu mungkin penyediaan perangkat ya di Fasiankes terutama milik pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, harus mengalokasikan anggaran untuk perangkat-perangkat perangkat keras tadi demi mendukung antrian atau digitalisasi ini. Walaupun nggak harus langsung, tapi secara bertahap dilengkapi. Yang kemudian ada juga harusnya untuk keamanan data, seenggaknya perlu dilakukan keamanan cyber berlapis dengan menerapkan enkripsi data atau two-factor authentication dan pemantauan keamanan 24/7 atau setiap hari ya. Ada juga yaitu harus dilakukan audit berkala nih, minimal 2 tahun sekali untuk memastikan tidak ada kebocoran data. Mungkin itu aja kali ya, atau barangkali Teh Yuni mau menambahkan?
Baik, Kang, saya tambahin ya. Solusinya mungkin bisa juga nih perlunya peningkatan kompetensi dari ASN-nya itu sendiri, Kang. Dan sumber daya manusia kesehatannya. Misalnya ada pelatihan rutin nih, pelatihan rutin digitalisasi yang mewajibkan pelatihan tahunan bagi ASN dan tenaga medis tentang penggunaan aplikasi si mobile JKN-nya itu sendiri. Terus bagaimana sistem klaim online-nya, juga keamanan datanya. Terus perlu juga adanya pendampingan di lapangan, seperti membentuk tim digital service di tiap daerah untuk membantu fasilitas kesehatan dan operasional sistem yang baru. Serta perlu juga mungkin ya sertifikasi literasi digital ASN untuk meningkatkan kemampuan ASN agar profesional, kompeten, dan responsif terhadap perubahan teknologi. Lalu selain si sumber daya manusia kesehatannya, kita juga perlu nih ngasih edukasi ternyata Kang, edukasi dan inklusi digital buat si masyarakatnya itu sendiri sebagai pengguna si BPJS-nya. Mulai dari kampanye literasi digital, jadi misalnya kita memberikan sosialisasi bagaimana sih penggunaan mobil JKN, bagaimana cara mengambil antrian online, dan layanan digital lainnya. Bisa sosialisasinya melalui media sosial, TV lokal, atau posko-posko pelayanan. Nah, kita juga bisa nih memberikan layanan tatap muka alternatif atau konsultasi dengan menyediakan help desk atau booth pendampingan biasanya di puskesmas ya untuk para peserta lansia nih tadi kan ya banyak yang lansia yang kesulitan gitu ya memakai si mobil JKN ini jadi nanti mungkin disiapkan ruang khusus untuk konsultasi para peserta lansia atau masyarakat yang literasinya kurang agar bisa diberitahu bagaimana cara menggunakan si mobil JKN ini gitu Kang. Ya, baik. Wah, bagus sekali ya tanggapan dari Kang Anzara dan Teh Yuni dalam memberikan solusinya. Memang master ya di bidang kesehatan ya, yang memang berurusan langsung dengan BPJS. Tapi meskipun BPJS Kesehatan fokusnya di bidang kesehatan ya, bagaimana perspektif dari lintas sektor nih. Nah, kali ini kita coba mengulik perspektif dari Teh Sani yang notabene Teh Sani ini bertugas di instansi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura untuk melihat pentingnya digitalisasi layanan publik ini. Mungkin Teh Sani, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Kang Fahmi. Meskipun BPJS Kesehatan memang fokus di bidang kesehatan, dari perspektif lintas sektor seperti dinas saya, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, kami melihat digitalisasi layanan publik ini sangat penting dan relevan untuk semua instansi pemerintah. Digitalisasi pada dasarnya adalah bagian dari upaya kita menuju smart governance, yaitu pemerintahan yang transparan, efisien, dan akuntabel. Kalau kita lihat lagi ya di BPJS itu, digitalisasinya memberikan banyak manfaat. Masyarakat bisa mendaftar lebih mudah hingga mendapatkan kepastian layanan kesehatan secara lebih cepat. Itu nunjukin kalau teknologi bisa menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata. Untuk di sektor pertanian, prinsip yang sama juga berlaku. Kami menghadapi tantangan data yang besar dan kompleks, seperti data petani, data produksi, hingga data distribusi bantuan. Tanpa sistem digital, pengelolaan data itu sering tidak akurat, rentang tumpang tindih. Akhirnya program pemerintah kurang tepat sasaran. Karena itu, pengalaman digitalisasi di BPJS Kesehatan bisa menjadi inspirasi bagi kami untuk memperkuat integrasi data petani, pemanfaatan aplikasi monitoring lahan, sampai dengan sistem informasi penyaluran bantuan pertanian. Selain itu juga kami melihat bahwa masyarakat sudah terbiasa dengan layanan digital di sektor kesehatan. Hal itu mendorong budaya digital di sektor lain. Contohnya, petani yang sudah familiar menggunakan aplikasi BPJS di ponselnya pasti akan lebih mudah beradaptasi ketika nanti kami perkenalkan layanan digital pertanian, seperti harga komoditas atau bantuan program pemerintah. Jadi menurut saya pribadi, digitalisasi bukan hanya kebutuhan kesehatan, tetapi kebutuhan semua sektor pelayanan publik. Dengan adanya digitalisasi, pemerintah lebih dekat dengan masyarakat, proses pelayanan juga bisa lebih cepat, data pun lebih valid,
dan transparan lebih terjamin. Yang lebih penting, tujuan akhirnya adalah menghadirkan layanan publik yang benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dengan kata lain, apa yang sudah dilakukan BPJS Kesehatan adalah salah satu contoh nyata bagaimana smart governance diwujudkan, dan itu bisa menjadi model untuk kami di sektor pertanian dan hortikultura. Tapi masih terlihat juga ada ruang perbaikan. Tantangannya yang sering muncul adalah aksesibilitas dan literasi digital masyarakat. Jadi nggak semua warga, baik di kesehatan maupun di pertanian, memiliki keterampilan atau perangkat untuk mengaksesnya. Yang udah dikatakan Kang Anzara, ya nggak semuanya ponselnya memadai. Selain itu, integrasi antar sistem antar instansi juga masih perlu diperkuat agar tidak berjalan parsial. Kritik membangunnya adalah digitalisasi jangan hanya berhenti pada aplikasi yang tampak canggih, tetapi harus benar-benar terintegrasi, inklusif, dan mudah digunakan masyarakat di berbagai lapisan. Sekian Kang dari saya. Eh, Ya, baik. Terima kasih Teh Sani atas penyampaiannya. Tadi Teh Sani sudah menyampaikan nih bahwa digitalisasi itu bukan hanya kebutuhan dari sektor kesehatan ya, tetapi juga kebutuhan semua sektor pelayanan publik. Nah, kali ini saya punya satu narasumber lagi ya, yaitu kita ke narasumber yang keempat, yaitu Teh Putri. Nah, Teh Putri, ada pertanyaan nih untuk Teh Putri. Bagaimana keterkaitan digitalisasi BPJS Kesehatan tadi dengan sektor ketahanan pangan dan peternakan, khususnya dalam mendukung kesehatan masyarakat? Maka dipersilahkan kepada Teh Putri. Terima kasih Kang Fahmi atas pertanyaannya. Ketika kita berbicara tentang digitalisasi layanan BPJS Kesehatan, sebenarnya ini bisa menjadi model inspirasi bagi sektor lain ya, termasuk bidang kesehatan hewan. BPJS telah berhasil menghadirkan berbagai inovasi seperti aplikasi mobile JKN, sistem antrian online, integrasi data pasien, dan klaim digital. Semua ini membuat pelayanan menjadi lebih cepat, efisien, transparan, dan dapat dipantau secara real-time. Hal yang sama seharusnya bisa diterapkan dalam sistem kesehatan hewan. Misalnya, kita bisa mengembangkan sistem pelaporan penyakit hewan secara digital. Jika ada kasus rabies atau penyakit mulut dan kuku, dapat segera dilaporkan melalui aplikasi yang terintegrasi dengan Dinas Kesehatan. Dengan begitu, kita bisa mengambil langkah cepat untuk mencegah penularan ke manusia. Selanjutnya ada program vaksinasi hewan, khususnya rabies, bisa dikelola dengan sistem digital seperti vaksinasi manusia. Data setiap hewan yang divaksinasi dapat dicatat, sehingga kita tahu cakupan vaksinasi di suatu daerah dan bisa mengukur keberhasilan program. Bahkan kita bisa mengarah pada integrasi data kesehatan hewan dan manusia. Artinya jika ada lonjakan penyakit pada hewan, sistem secara otomatis memberi peringatan kepada sektor kesehatan manusia agar siap melakukan mitigasi. Manfaat dari digitalisasi ini sangat besar untuk mewujudkan smart governance. Pemerintah bisa bekerja lebih efisien karena data tersedia dengan cepat. Layanan menjadi lebih transparan karena masyarakat dapat mengakses informasi dengan mudah. Dan yang paling penting, tercipta kolaborasi lintas sektor antara Dinas Kesehatan, Dinas Peternakan, bahkan Dinas Kehutanan ketika menyangkut penyakit dari satwa liar. Tentu saja keberhasilan sistem ini bergantung pada peran kita sebagai ASN yang smart. Smart ASN dituntut untuk adaptif terhadap teknologi baru, kompeten dalam bidangnya, akuntabel menjaga data masyarakat, serta kolaboratif dengan instansi lain. Tanpa merubah mindset ASN, digitalisasi hanya akan menjadi aplikasi tanpa pemanfaatan optimal. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahwa digitalisasi layanan BPJS Kesehatan adalah langkah maju yang harus kita jadikan teladan. Jika semangat ini diperluas ke bidang kesehatan hewan, kita tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan, tetapi juga melindungi masyarakat dari ancaman zoonosis. Dengan semangat One Health dan Smart ASN, kita dapat bersama-sama mewujudkan pelayanan publik yang modern, terpercaya, dan berdaya guna. Terima kasih. Baik, terima kasih Teh Putri atas penyampaiannya ya, atas tanggapannya. Terima kasih sekali lagi kepada para
narasumber yang sudah berpartisipasi, menyumbangkan opininya, dan mungkin saya bisa dapat menyimpulkan ya dari hasil diskusi pada hari ini. Mungkin ada 4 poin besar yang mungkin saya akan sampaikan terkait dengan kesimpulannya. Mungkin yang pertama adalah digitalisasi BPJS Kesehatan adalah langkah nyata menuju smart governance ya, karena dengan memanfaatkan digitalisasi, seluruh masyarakat dapat merasakan kemudahan dalam menikmati layanan kesehatan secara mudah dan praktis seperti itu. Namun di nomor kedua terdapat tantangan utama nih terkait dengan literasi digital, di mana ASN yang berkompeten untuk dapat menerjemahkan nih fungsi dan cara kerja dari suatu sistem itu sendiri. Lalu infrastruktur yang dibutuhkan untuk memperlancar implementasinya dan keamanan data yang dilakukan, keamanan cyber berlapis dengan menerapkan enkripsi data, two-factor authentication, dan pemantauan keamanan 24/7. Yang ketiga, terkait dengan lintas sektor seperti Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, dan ketahanan pangan peternakan dapat belajar dari digitalisasi BPJS untuk membangun layanan publik berbasis digital. Dan yang keempat, keberhasilan program sangat bergantung pada peran ASN yang adaptif ya, yang adaptif, kompeten, dan berintegritas sebagai smart ASN. Baik, mungkin saya berikan tepuk tangan untuk kepada para narasumber. Penyampaian materi dalam diskusi kali ini sangat menarik dan menambah wawasan kita semua terkait pentingnya mengimplementasikan program smart governance untuk selalu melaju beriringan dengan perkembangan zaman. Terima kasih saya ucapkan apresiasi sebesar-besarnya kepada para narasumber kita. Semoga diskusi pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Demikian saya akhiri diskusi kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.